Istilah growth hacking ini kan lagi sering banget disebut-sebut ya, tapi sebenarnya apa sih itu? Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas, kita bongkar cerita asli di balik strategi yang bikin perusahaan-perusahaan teknologi raksasa bisa meledak seperti sekarang. Oke, kita mulai dari sebuah cerita ya. Coba bayangin, kita balik ke tahun 2008. Ada startup kecil, namanya Dropbox. Produknya, wah, brilian banget. Tapi, ada satu masalah besar. Di luar lingkungan para tech geek, hampir nggak ada yang tahu Dropbox itu apa. Posisi mereka tuh bener-bener kayak Daud lawan Goliat. Di satu sisi ada Dropbox dengan modal cekak, cuma 1,2 juta dolar. Di sisi lain, ada raksasa-raksasa teknologi kayak Google dan Microsoft, plus kompetitor lain dengan pendanaan puluhan juta dolar. Jelas, nggak mungkin bisa lawan adu bakar duit kan? Jadi, gimana dong caranya mereka bisa menang? Karena mereka nggak bisa adu modal, satu-satunya cara ya harus lebih pintar. Mereka harus outing lawannya. Dan dari sinilah lahir sebuah pendekatan yang benar-benar revolusioner soal gimana caranya sebuah perusahaan bisa tumbuh. Nah, ini dia jawabannya. Lahirlah sebuah konsep yang kita kenal sekarang sebagai growth hacking. Penting banget buat dicatat nih. Ini tuh bukan sulap, bukan trik-trik murahan. Ini soal mindset baru. Soal gimana caranya kita pakai data dan teknologi secara super cerdik buat menciptakan pertumbuhan yang, ya, masif. Tim Dropbox ini mulai mikir, apa sih aset terkuat kita? Ternyata bukan uang. Aset terbesar mereka adalah para pengguna awal yang cinta banget sama produknya. Jadi, daripada buang-buang duit buat iklan mahal, mereka putuskan buat fokus ke sesuatu yang udah jalan. Promosi dari mulut ke mulut. Dan hacknya tuh di sini. Mereka bikin program referral. Tapi, ini jeniusnya. Hadiahnya bukan uang tunai. Hadiahnya itu, ya produknya sendiri, tambahan ruang penyimpanan. Sesuatu yang nilainya tinggi banget buat pengguna, tapi buat Dropbox, biayanya hampir nol. Hasilnya gimana? Boom! Pendaftaran dari program referral ini langsung meroket 60%. Langsung seketika itu juga. Dan coba lihat deh dampaknya. Satu ide simpel yang basisnya data ini jadi mesin pendorong utama yang bikin Dropbox melesat. Dari cuma 100.000 pengguna di 2008, jadi 4 juta pengguna di awal 2010. Cuma dalam waktu 14 bulan. Gila kan? Dan ternyata, Dropbox nggak sendirian. Ada juga nih Airbnb. Mereka juga punya hack yang nggak kalah cerdas. Mereka bikin cara supaya orang yang pasang properti di Airbnb bisa otomatis terposting juga di Craigslist. Hasilnya, mereka nebeng jutaan pengguna Craigslist gratis. Dan ini jadi salah satu kunci pertumbuhan legendaris mereka. Oke, sekarang mungkin kita mikir, siapa sih yang otaknya encer banget bisa nemuin ide-ide kayak gini? Nah, jawabannya itu bukan satu orang jenius yang lagi ngopi di departemen marketing. Bukan. Ide-ide ini lahir dari sebuah struktur tim yang sama sekali baru. Inilah yang disebut growth team. Isinya tuh gado-gado. Ada orang marketing, ada engineer, ada manajer produk, ada analis data. Semuanya kumpul jadi satu. Tujuannya apa? Cuma satu, pertumbuhan. Mereka sengaja ngerobohin tembok-tembok antar departemen biar bisa mikir bareng dan gerak jauh lebih cepat. Terus, gimana cara kerja tim ini? Apa mereka cuma duduk nunggu dapat ilham? Tentu enggak. Mereka nggak ngandelin keberuntungan. Mereka punya sebuah mesin yang jalan terus-menerus. Mesin ini adalah siklus pengujian yang super disiplin. Prosesnya itu sebetulnya simple, tapi luar biasa powerful. Ada 4 langkah. Pertama, mereka gali data buat ngertiin pengguna. Kedua, dari data itu mereka brainstorming ide-ide liar. Ketiga, ide-ide tadi diprioritaskan. Dan keempat, yang paling penting, jalankan tesnya, uji coba langsung, terus belajar dari hasilnya, entah itu sukses atau gagal. Nah, buat milih ide mana yang duluan diuji, mereka butuh cara yang objektif kan? Salah satu yang paling populer itu pakai skor ICE. ICE ini singkatan dari Impact, Confidence, sama Ease. Jadi seberapa besar dampaknya, seberapa yakin kita ini bakal berhasil, dan seberapa gampang ini dieksekusi. Simple tapi efektif banget. Dan kuncinya di sini adalah kecepatan. Seberapa cepat kita bisa muterin siklus ini. Seperti kata Alex Schultz dari Facebook, kalau kompetitor kamu bisa ngetes ide baru seminggu sekali, sementara kamu butuh 2 minggu, ya udah jelas kan, kompetitor kamu bakal belajar jauh lebih cepat. Dan di dunia ini, tim yang belajar paling cepat, dialah yang menang. Oke, sampai sini kelihatannya keren ya. Tapi ada satu miskonsepsi, satu salah paham paling besar soal growth hacking yang harus kita luruskan. Banyak orang pikir growth hacking itu soal nemuin satu peluru perak ajaib, satu trik jenius yang langsung bikin perusahaan meledak. Padahal bukan itu sama sekali.
Realitasnya, pertumbuhan itu datang dari akumulasi banyak kemenangan-kemenangan kecil yang terus ditumpuk dari waktu ke waktu. Kenapa ini penting? Karena kebanyakan perusahaan itu fokusnya salah. Coba lihat data ini. Rata-rata, perusahaan menghabiskan $92 untuk mendatangkan traffic, tapi cuma $1 untuk mengubah pengunjung itu jadi pelanggan setia. Ini kan ibarat kita ngisi air ke ember yang bocor. Percuma kan? Growth hacking yang beneran itu ngelihat gambaran besarnya. Mereka mikirin seluruh perjalanan pelanggan, bukan cuma soal akuisisi, tapi juga soal aktivasi. Gimana caranya bikin mereka nyobain produk, terus retensi biar mereka balik lagi. Dan terakhir, monetisasi. Gimana caranya biar bisnis ini jadi bisnis yang berkelanjutan. Dan dari semua tahapan tadi, ada satu momen yang paling krusial, namanya aha moment. Ini adalah momen ketika pengguna baru itu akhirnya klik, akhirnya ngeh, oh ini toh gunanya produk ini, kayak pas kita pertama kali lihat foto teman di Facebook, atau pas berhasil kirim file pertama pakai Dropbox. Tugas seorang growth hacker adalah membuat pengguna sampai ke momen aha ini secepat mungkin. Jadi, apa kesimpulannya? Growth hacking itu intinya bukan soal daftar trik yang bisa kita contek mentah-mentah. Bukan. Ini adalah sebuah proses, sebuah mindset dan metode ilmiah buat nemuin apa yang paling efektif, khusus buat bisnis kamu. Jadi nggak usah pusing-pusing niru Dropbox atau Airbnb. Pertanyaan yang lebih penting adalah, apa satu eksperimen kecil berbasis data yang bisa kamu jalankan hari ini, yang mungkin aja bisa jadi kunci buat membuka gerbang pertumbuhan bisnismu selanjutnya?